Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan praktek baik bersama mentor Kepala Sekolah SD dan SMP Sekota Padang, Ibu Yeni Afrita SPD dari SDN 37 Penggambiran. Pengajian saya mengambil judul dasarnya koleksi sebelum koleksi. Dan koleksi yang dimaksud di sini adalah bagaimana Bapak dan Ibu menjalin dulu dengan guru. Kita jalin, itu yang koneksi sama. Jadi kita jalin koneksi baik dengan guru, tenaga pendidikan, kemudian dengan stakeholder yang ada, dengan wali murid, dengan komite, kemudian kita baca situasi sekolah kita. Itu yang maksud dengan nanti kenapa kok dasarnya koneksi? Karena ketika koneksi sudah dibangun dengan kokoh, yakinlah Bapak dan Ibu, ketika semua program yang Bapak dan Ibu buat akan mudah terjalani. Ibu next, jangan menyebarkan inspirasi bukan instruksi. Jadi menyebarkan inspirasi bukan instruksi. Inspirasi, ide ya Bu, bukan instruksi. Instruksi itu lebih ke perintah. Itu ya, jangan. Jadi mengajar bukan memasar, menggerakkan bukan mengontrol, memberi contoh bukan hanya memberi perintah. Jadi tolong bersihkan. Saya Bu, kalau masuk ke 37 itu baru di pagar nampak sampah, ya saya ambil Bu, saya ambil aja. Jadi nampak anak Ibu, sini Bu, ya udah kalau anak kita dikasih. Tapi nampak dengan kita yang seperti itu, anak nanti kita jalan ya Bu, tuh nampak sampah di sana, dia belajar, dia pasti ambil Bu. Karena kita pun mengajarkannya seperti itu. Sebenarnya kalau dekat kita, oh ya nak ambil sampah nak, dia dekat kita ambil Bu. Itu salah satu dari modal tadi, dan apa seperti itu. Jadi perubahan besar di sekolah biasanya dimulai dari kepemimpinan yang inspiratif. Saya berharap dengan sangat mudah Bapak dan Ibu yang hadir di ini inspiratif, visioner, sehingga bisa mampu mengangkat sekolah kita ke arah yang lebih baik. Baik tidak saja akademis tapi juga non akademis. Next, ini adalah prestasi sekolah inovasi SD 23 Palu. Ini ketika kita di Bepeda, kita beri inspirasi kita adalah inspirasi link. Ini yang 23 digital, yang 37 di sampah tuh. Kita kasih nama Kusam Eko dari Tipa. Kurangi sampah dengan ekobrik itu Bu. Jadi memang sampah apa kita. Sementara di inovasi di 23 itu Bu digital. Luar biasa kerennya Bapak Ibu. Keren ya, kasih aplaus lagi untuk Bu Yeni. Tidak sia-sia fasilitator kita menghadirkan Bu Yeni hadir bersama kita pada pagi hari ini. Kami melihat dari depan Bapak Ibu terpesona atau ngantuk nih? Terpesona kan? Ibu tesis, kemudian Ibu Irda, ladies first. Yusuf, kalau ada waktu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu mau bertanya. Tadi pemaparan Ibu sangat luar biasa sekali. Melihat judulnya saja tadi saya sudah penasaran bagaimana cara Ibu ini. Malahan Ibu memimpin tadi 2 SD sekaligus, ya kan? Kemudian dasarnya koneksi daripada sebelum koreksi itu tadi judulnya sudah luar biasa. Ini sebelum Ibu masuk ke SD yang Ibu pimpin tadi, kebetulan ada 2 kepala sekolah yang sudah luar biasa juga pengalamannya. Kemudian Ibu bisa membangun koneksi. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana strategi Ibu untuk membangun koneksi dengan kepala sekolah? Kadang-kadang kan kita sungkan ini dengan orang-orang yang sudah
begitu pengalaman dari kita. Kemudian menarik guru-guru sehingga dia mau bekerja sama dengan sebuah tim yang solid, yang stakeholdernya bagus seperti itu, Bu. Jadi bagaimana strategi Ibu dalam membangun koneksi yang Ibu ceritakan tadi? Nah, beliau adalah mantan kepala sekolah. Tentu dia ingin juga dihargai, ingin dihormati. Nah, karena saya tahu beliau udah pasti punya pengalaman yang lebih. Nah, bagaimana? Ketika kita merapat, Bapak dan Ibu, ketika kita Kita ucapkan kepada Ibu Yeni Afrita dari SDN 37 Pengambilan. Bapak Ibu, kami tidak buka sesi tanya jawab lagi karena waktu kita sudah habis. Aplaus dulu untuk sesi kedua dengan Ibu Sulistiani dari Kepala Sekolah Hebat SDN 11 Belakang Tansi. Kepada Ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Fasilitator beserta Bapak Ibu Panitia. Sebelumnya saya bercerita sedikit dulu Ibu-Ibu. Saya diangkat sebagai kepala sekolah tahun 2016. Terus dimutasikan di SD 16, dimutasikan ke SD 11 Belakang Tangsi. Juga sekolah itu berdekatan bertetangga, yaitu tahun 2023, Agustus 2023. Saya mulai di SD 11 Belakang Tangsi lebih kurang 1 tahun. Terus sekolah yang saya tempati ini diminta oleh dinas untuk dijadikan kantor dinas pendidikan. Terus otomatis kami dipindahkan oleh dinas pendidikan ke gedung SMP Pertiwi Semak Surau. Jadi Semak Surau ini nanti anak-anak kelas 4, 5 dan 6 setiap hari mulai hari Senin sampai hari Jumat melaksanakan sholat subuh mubarakah di masjid. Penampilannya kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Sulistiani. Bapak Ibu sudah dapat clue-nya? Dapat ya? Kalau saya jadi kepikiran tadi gedungnya kan luar biasa itu bertingkatnya, kebersihannya di mana ya gitu. Mungkin tapi moderator boleh nanya nggak ya? Oke, saya serahkan kepada Bapak Ibu audiens yang ingin bertanya. Kita buka 2 pertanyaan saja. Karena Pak Al dari sesi pertama udah nunjuk begini, tuh Pak Al ketua loh, maaf ya kami dahuluan ketua kami. Nah, Pak Al Mustafa dan Ibu Nurpini. Maaf Pak Is, karena saya satu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Ibu Mentor yang sudah berbagi pengalaman dengan kami. Luar biasa menurut kami apa yang sudah Ibu lakukan di SDN 11 Belakang Tangsi ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan bisa menjadi inspirasi bagi kami nanti dan bisa mengilhami kami untuk melaksanakan tugas yang menarik. Kemarin kami kan di SMP kunjungannya ke SMP 25 Padang. Di SMP 25 Padang memang ada satu kegiatan yang luar biasa yang digagas oleh pemerintah untuk mendorong anak-anak kita, memotivasi anak-anak kita. Paling penting saya catat di perkembangan SD 11 Belakang Tangsi karena ini merupakan merger dari 3 sekolah yang ditempatkan ke satu gedung dan gedung itu juga sudah tidak terpakai sekian lama. Itu memang tantangan awal bagi Ibu selaku kepala sekolah dan kawan-kawan di situ untuk membenahi gedung ini, kemudian tentu itu secara fisik. Namun yang menarik saya ketika ada penyatuan, ada merger dari beberapa satuan pendidikan untuk menjadi satuan pendidikan. Di situ juga tentu membawa warganya.
murid-muridnya juga dibawa, guru-gurunya juga dibawa. Maka ini hubungan emosional atau koneksi secara mental emosional di sekolah yang Ibu pimpin. Kita persilakan Ibu. Baiklah Ibu, pertanyaan dari Bapak yang nomor 1 yaitu tentang bagaimana membangun koneksi dengan guru. Memang Ibu, kita berdinas ini banyak sekali tantangannya. Terutama saya yang memindahkan gedung sekolah tadi. Jadi setelah kami contohnya mendapat kabar misalnya mau pindah gedung tadi Ibu, coba Ibu bayangkan bagaimana nanti ibu guru kita di belakang kita akan bercerita. Terima kasih Ibu, terima kasih Bu Pini dan Pak Al Mustafa. Bapak Ibu, bagaimana masih ada Bu? Ibu Riri Aziz SPD dari SD 26.000 Kaluang. Kepada Ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lambuk jauh ini. Lambuk lagi keluar. Aku lambuk semangat dari bagian aku lambuk dari pulang balik dan dia belum. Assalamualaikum. Saya Ibu Moderator, terima kasih. Mungkin saya hanya bercerita mungkin. Kadang agak beda dari ibu yang berdua ini. Kamu lebih suka baca itu Bapak Ibu. Karena pengalaman inilah yang menjadikan kita bisa berbuat mengapa dan mengawal. Tetap salam sejahtera buat kita semua. Bapak SPD Kepala SD 02 Kampung Pondok. Kebetulan di 02 Kampung Pondok ada teman akrab saya baru 1 tahun jadi kepala sekolah. Ada mungkin kok dong. Kamu kira kamu melengsarkan tahun akrab dong. Padahal selesai pelantikan itu justru ibu itulah yang pertama yang mau saya telepon. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi memang saya jadi kepala sekolah. Kalau Bu ya tadi dari nol, saya lebih dari nol lagi. Saya memang tidak siap. Hanya dikonsumsi Bapak Ibu. Kan terlalu apa namanya, terlalu sepele masalahnya kan. Jadi kita di sekolah rapat kan mungkin pagi, kita rapatnya kan siang. Nah kalau sementara kita hanya bisa menganggarkan dana snack yang bisa kita anggarkan. Nah begitu teman-teman Bu, nak makan kue, lu makan nasi lah Wak Bu. Jadi paling-paling kita akan menambah nanti itu. Nah pada waktu kita rapat kita kadang-kadang meletakkan kue di meja kita kan. Maka pada waktu difoto, waktu ada dokumentasinya, BPK tidak melihat mana buktinya betul Bapak Ibu sikapi baik itu dalam menyusun RKAS-nya. Ya Bapak Ibu, karena uang negara itu bukan uang kita. Karena pesan dari Ketua BPK hari itu, karena saya terakhir diperiksa oleh Ketua ini betul, karena saya tidak mau tanda tangan juga, karena saya sudah menyelesaikan semuanya. Kemudian saya dipaksa tanda tangan, saya tidak mau saya tanda tangan. Bapak Ibu harus berani dalam menantang seperti itu. Amal ibadah bagi saya, kemudian menjadi amal ibadah bagi kita semua. Ya Bapak Ibu, tidak banyak yang saya buat perubahan, mungkin itu yang lebih spesifik. Ini banyak anggota saya sekarang 22 orang kami. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan materi oleh Ibu Riri, sangat inspiratif ya Bapak Ibu. Ada yang terlena untuk mengajukan pertanyaan, tidak boleh banyak-banyak. Oke, Tekman, lagi? Kameramen boleh peserta. Oke, kameramen dulu ya Pak Alma. Perkenalkan, nama saya Martini, saya berasal dari SDN 13 Kampung Jawa, Kota Solo. Baik, tadi kita sudah mendengarkan ya pemaparan dari Ibu mentor kita, Ibu Riri, dan kebetulan juga mentor kami dari kelompok Rancabana. Itu sangat luar biasa, menginspirasi sekali. Kalau ditanya hati kita masing-masing ya Bu, emang kepingin kita tidak mau jadi kepala sekolah. Karena kalau kita bayangkan itu akan menambah-nambah beban. Nah, kalau menurut kami itu bertambah beban cara mulai nanti kita ya akan mempersatukan guru, akan membuat inovasi. Dan kalau kita menjadi guru, kita hanya satu tujuan kita, mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Bu Man. Saya selalu mengambil
kebijakan itu berdasarkan keputusan yang saya tegak. Terima kasih. Aplaus yang meriah untuk Bu Riri, keren Bapak Ibu. Dari pengalaman beliau kita bisa banyak mengambil pembelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berada dalam ruangan ini bisa menjadi kepala sekolah yang amanah, yang sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama. Bapak Ibu, materi berikutnya Pak Andri SPDI MA dari Kepala Sekolah SDN 08 Alai. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Kali saya minta maaf Bapak perubahan, karena memang sekolah yang saat sekarang ini dengan sekolah yang dulu itu pasti beda. Mindset kepala sekolah yang saat sekarang ini dengan yang dulu itu pasti beda, karena pendidikan kita pun jauh berbeda, Bu. Lebih baik saat sekarang ini. Coba kita bandingkan tahun 80-90an bagaimana pendidikan kita, Bu. Orang sudah berbicara masalah kualitas, orang sudah berbicara masalah kreativitas, inovasi dalam pendidikan. Kita masih berkutat masalah sarana prasarana, masalah bangku, masalah meja, masalah mobiler. Bahkan sampai saat sekarang ini masih ada tempat-tempat yang jauh dari jangkauan itu. Maka di situ, Bu, saya ingat pesan dari Wali Kota Padang. Kalian 14 orang dilantik, maka harus memberikan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai menurut semangat Bapak Ibu, tepuk tangan. Saya ulang lihat Bapak Ibu, kasih aplaus yang meriah untuk Pak Andri. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari Pak Andri dari SD 03 Alai Timur. Kita buka sesi tanya jawab. Disilakan. Atau lah dapat seluruh ilmu. Bu Bini, satu orang. Masih ada Bapak Ibu? Pak Al. Pak Al. Pak Al. Oke, siap. Oh iya, Pak Al. Oke. Bisa belajar dari 0 kilometer katanya tadi ya Pak ya. Tentu banyak tantangan yang Bapak hadapi di sekolah. Karena kita melihat tadi sekolahnya sekolah besar nih. Bapak baru jadi kepala sekolah di sana. Sementara kalau kita lihat lingkungan sekolah tadi di depan nampak luar biasa. Pas di dalam, wah, tidak seperti harapan yang kita lihat dari luar. Nah di sana Bapak sudah menyampaikan tadi beberapa strategi untuk mengubah perubahan di sekolah tersebut. Yang menjadi pertanyaan kami di sini atau barangkali bisa kami ambil juga ke sekolah kami nantinya. Bu Nurbini dan Pak Al Mustafa langsung diborong 7 pertanyaan penutupnya ya, pada pemateri. Kita kembalikan kepada pemateri kita. Silakan Pak Andri. Tadi tantangan dan kendala yang kita hadapi di sekolah. Kadang-kadang yang tantangan itu justru kadang-kadang dari kita sendiri. Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Pak Andri, juga sesi tanya jawabnya sudah kita selesaikan. Puas tidak puas Bapak Ibu, silahkan nanti dilanjutkan di sesi berikutnya. Kami serahkan kepada Bapak Ibu bersama. Terima kasih kepada narasumber hebat kita pada hari ini. Ada Bu Ini, ada Bu Riri, ada Bu Sulistiani, ada Pak Andri. Akhirnya saya hafal. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan kepada kita, pengalaman-pengalaman beliau bisa jadi pembelajaran bagi kita selanjutnya di saat kita nantinya ditunjuk menjadi kepala sekolah di tempat-tempat yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Kota Solo. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang hadir dalam ruangan ini, telah full
mengikuti kegiatan kita dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses dan langsung menjadi kepala sekolah. Itu saja dari kami, moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.